Bapak, Ibu, Saudara terkasih, berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa Allah tidak tertarik untuk melanjutkan kehidupan yang lama kita sebelum pandemi, untuk diteruskan di dalam masa pandemi ini dan setelah masa pandemi dengan kebiasaan dan cara hidup yang lama sebelumnya. Berapa banyak di antara kita yang sadar bahwa justru melalui masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi ini, Allah sedang memberi kesempatan kepada kita untuk kita mengevaluasi hidup kita, untuk kita mengalami pembaharuan di dalam hidup kita, untuk kita mengalami penyegaran, bahkan perubahan di dalam hidup kita. Karena Allah punya rancangan masa depan bagi kita yang penuh dengan harapan. Dan Allah pasti akan melakukan bagiannya. Dan untuk melakukan bagian kita, prinsip yang pertama yang harus kita alami adalah kita harus mengalami ketidakpuasan ilahi dengan kondisi saat ini. Inilah yang dialami oleh Nehemia. Ketika Nehemia mendengar kabar bahwa tempat kelahirannya yaitu Yerusalem sudah hancur, kotanya sudah remuk dan tembok-temboknya sudah runtuh. Dan Nehemia tahu bahwa ini harusnya tidak boleh terjadi. Dan kalau memang ini sudah terjadi, saya tahu bahwa Allah menghendaki harusnya ini dibangun kembali. Dan itulah beban yang Allah taruh di dalam hati Nehemia. Dan saudara, prinsip yang kedua adalah Nehemia mulai dengan perubahan apa yang dibutuhkan di dalam dirinya sendiri. Nehemia mengakui dosanya. Nehemia minta ampun kepada Allah. Nehemia berbalik kepada Allah. Dan Nehemia berdoa syafaat. Perubahan sejati yang diajarkan oleh firman Tuhan bukan dimulai dari keadaan dan lingkungan kita yang berubah. Perubahan sejati bukan dimulai dari luar sana, tetapi dimulai dari sikap hati di dalam diri kita sendiri. Dan prinsip yang ketiga, Nehemia tidak berhenti sampai di situ. Ia menyusun rencana yang konkret untuk melangkah secara real. Hal inilah poin ketiga ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau mengerti dan menanamkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus menyusun rencana? Saudara, apakah rencana yang kita susun itu bertentangan dengan iman atau ketergantungan kita kepada Allah? Tidak, saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita orang percaya justru harus menyusun rencana. Ada banyak sekali alasan. Saat ini kita bahas 3 poin yang utama. Pertama, karena Allah sendiri menyusun rencana. Baik kita temukan di perjanjian lama atau di perjanjian baru, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah sendiri menyusun rencana. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera dari rencana-rencana Allah. Dan alasan kedua, saudara, karena Allah yang memerintahkan kita untuk menyusun rencana. Itu ditulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata, di dalam bahasa Inggrisnya King James Version, ponder the path of thy feet.
Itu artinya renungkanlah jalan yang akan kau tempuh. Pertimbangkanlah jalan yang akan engkau lalui. Allah memerintahkan kita untuk menyusun langkah-langkah rencana yang akan kita lakukan ke depan. Dan saudara, karena segala sesuatu harus berlangsung dengan teratur, dengan sepantasnya, dengan sebaiknya, dengan sopan menurut kehendak Allah. Dan alasan ketiga saudara, agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Paulus menjelaskan di dalam Efesus 5, perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi rencana saudara itu diperintahkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyusun rencana? Ini dijelaskan secara jelas sekali di dalam langkah-langkah yang Nehemia ambil di dalam menyusun rencana sesuai kehendak Allah. Kita akan baca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat 9. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Langkah pertama di dalam menyusun langkah kehidupan masa depan adalah berdoa minta perkenanan Allah. Itu dijelaskan oleh Nehemia di pasal 1 ayat ke-11. Nehemia mulai dengan doa, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Siapa itu? Itulah saudara dan saya. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Apakah baik untuk kita berdoa untuk kesuksesan? Nehemia melakukannya. Dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang kalau mau jujur
di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Jangankan saya mau berdoa buat rencana ke depan. Saya aja bingung, Pak. Kondisi lagi sulit seperti ini, mau ngapain? Semua rencana yang sudah saya lakukan sebelumnya enggak ada yang jadi, Pak. Jadi saya tuh udah bingung, saya enggak tahu mau lakukan apa. Saya udah burem, udah enggak jelas, semua sudah kalut, Pak. Saya enggak tahu, jangankan tahun depan, 6 bulan ke depan, bulan depan, bahkan besok aja saya nggak tahu mau jadi apa dan bagaimana jadinya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami situasi kondisi tersebut. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah? Dan berita gembiranya Saudara, langkah pertama ini justru sangat relevan dengan kondisi kita yang mengalami demikian. Kenapa? Karena kita bisa berdoa bahwa kita tidak tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Kita bisa dengan telanjang datang kepada Allah dan berdoa, Tuhan, aku tidak tahu rencana apa ke depan di dalam hidupku, ke depan mau bagaimana. Apa rencanamu Tuhan? Bukakan bagiku. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Datang kepada Allah, minta, bukakan apa rencana Tuhan di dalam hidup saya. Itulah yang terjadi pada Nehemia ketika Nehemia berdoa. Nehemia tahu ini mestinya enggak begini. Dan Tuhan menaruh beban di dalam hatinya untuk kembali ke tanah kelahirannya di Yerusalem. Membangun kembali kotanya, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Saudara, rencana yang Allah ditaruh di dalam hati kita dimulai dari isi hati Allah yang Allah taruhkan di dalam hati kita. Untuk melihat apa kebutuhan akan perubahan yang Allah mau lakukan. Yang Allah mau penuhi melalui hidup saya. Perubahan apa yang harus terjadi di dalam hidup saya. Di dalam hidup keluarga saya. Di dalam pekerjaan saya. Di dalam komunitas saya. Di gereja, bahkan kota dan bangsa di mana Allah menempatkan saya. Perubahan sejati. Masa depan yang penuh harapan dimulai dari hati Allah yang Allah taruhkan di dalam hati saya. Beban, kerinduan, dan panggilan yang Allah berikan secara pribadi kepada saya. Langkah kedua, saudara. Bersiap diri untuk suatu kesempatan. Dan tunggu momen yang tepat. Di ayat berikutnya, pasal 21a, saudara. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, itu adalah 4 bulan setelah Nehemia berdoa. Allah itu bukan robot, saudara. Waktu kita pencet tombol langsung keluar hasilnya, programnya, kita memprogram Allah. Allah punya waktunya, Allah punya kairosnya. Kenapa Nehemia harus menunggu 4 bulan? Karena Allah punya waktunya sendiri. Dan Allah sedang memperhatikan apakah Nehemia sungguh-sungguh, seberapa jauh kerinduan Nehemia, seberapa bulat Nehemia menerima kehendak Allah. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Saudara, Nehemia selama 4 bulan itu bukan hanya berdoa, tetapi dia menyusun langkah. Dan bahkan saudara, dia mempersiapkan dirinya. Dari mana kita tahu? Saudara,
Nehemia kita akan lihat dia tahu bagaimana berespon dengan benar dan menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan raja sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Itu artinya Nehemia tahu persis bagaimana berespon dengan tepat. Karena ia sudah mempersiapkan dirinya untuk kesempatan, untuk kairos Allah terjadi. Yaitu ketika terjadi interaksi antara Nehemia dengan raja. Ini dijelaskan oleh Salomo di dalam Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Bapak ibu saudara sekalian, pengetahuan itu datang dari Allah. Hikmat itu datang dari Allah. Otak yang Tuhan berikan itu datang dari Allah. Bahkan Yesus sendiri yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan segenap akal budimu. Jadi pengetahuan, akal budi, apa yang kita pikirkan itu sejalan dengan kehendak Allah. Karena itu datang dari Allah. Dan Nehemia mengerti ini saudara. Nehemia sudah mempersiapkan dirinya. Hal apa yang harus selanjutnya dia akan lakukan langkah-langkah. Dan ketika momen itu datang, Nehemia sudah siap. Ini prinsip di mana kita mulai bersiap diri untuk suatu kesempatan. Dan kemudian tunggu kairos, tunggu momen. Tunggu kesempatan dari Allah itu datang dan ketika itu datang saya siap meresponi dengan tepat. Langkah yang ketiga adalah berani menghadapi ketakutan. Ini dijelaskan di ayat selanjutnya. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa Nehemia takut? Karena pada zaman itu menampilkan kesedihan di hadapan raja. Zaman sekarang kita nggak ngerti ini. Tetapi di zaman itu saudara, raja itu sangat subjektif dan perintah raja itu mutlak. Raja bisa lakukan apapun. Dan saudara tahu kalau ada orang tampil di depan raja mukanya sedih. Itu adalah kriminal saudara. Dan itu tercatat di dalam hukum saat itu. Dan saudara tahu hukumannya apa? Penggal leher, hukum mati saudara. Dan saat itu juga bisa dilakukan oleh raja. Itulah sebabnya Nehemia menjadi sangat takut. Kenapa? Karena dia nggak bisa menyembunyikan beban yang Allah taruh. Dia nggak bisa, saudara, dia tampil otentik apa adanya bahwa Allah menaruh hatinya. Ini adalah beban yang Allah taruh dan itu menguasai hidupnya. Dan ketika dia lakukan tugasnya, walaupun Nehemia tahu nggak boleh sedih di hadapan raja. Tapi bagaimanapun itu air mukanya sedih. Saudara. Dan raja melihat. Kenapa? Karena selama ini Nehemia tidak pernah sedih di hadapan raja. Dan itu sebabnya Nehemia gemetar. Saudara, dia takut. Mati saya kalau raja mengungkapkan saya dihukum. Dan saudara, firman Tuhan mencatat. Nehemia tidak berhenti dengan ketakutannya. Nehemia maju terus. Ini yang disebut keberanian, saudara. Saudara, kalau ada mitos yang berkata di dalam Tuhan kita tidak pernah takut dan tidak ada ketakutan, saudara dengar. Di dalam firman Tuhan justru dicatat. Nehemia takut. Pahlawan-pahlawan Allah mengalami ketakutan. Bahkan Yesus di Taman Getsemani, firman Tuhan mencatat. Yesus gentar, saudara. Karena keberanian bukanlah tidak ada ketakutan. Keberanian adalah tetap melangkah di dalam ketakutan. Apa langkah yang dilakukan Nehemia? Ada dua.
Yang pertama saudara, di ayat 2b itu Nehemia mengakui, aku takut, aku sangat takut. Saudara, justru kedewasaan rohani itu terpancar ketika kita berani mengakui apa yang sesungguhnya kita rasakan. Kita mengekspresikan, kita mengakui, kalau memang saya sedih, saya mengaku saya sedih. Saya takut, saya ngaku saya takut. Saya tertekan, saya stres, saya mengaku saya stres. Demikianlah cara kita bertumbuh. Dan yang kedua, saudara perhatikan di ayat selanjutnya, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Nah, ini respon yang baik dari Nehemia. Nehemia menunjukkan roh yang tunduk kepada raja. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Nah saudara, inilah momen kairos Allah. Dan saudara, di tengah ketakutan, apa yang Nehemia lakukan? Nehemia berdoa kilat. Inilah yang ditulis Nehemia, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Inilah doa yang kedua, saudara. Ini beda dengan doa 4 bulan yang lalu. Ini doa yang on the spot, di tempat pada saat kairos itu datang. Please, Tuhan tolong saya. Itu doa kilat, saudara. Kadang-kadang doa kilat cuma terdiri dari 1 kata, 2 kata, Tuhan tolong. Tuhan, saya takut, Tuhan please. Dan Nehemia berhasil mengatasi ketakutannya. Yang keempat saudara, adalah buat goal yang jelas. Ayat berikutnya, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, perhatikan bahwa Nehemia punya goal yang spesifik, yang konkret, saudara. Perhatikan bahwa Nehemia tidak berkata bahwa oh ya aku mau lakukan hal yang lebih baik buat tempat kelahiran. Apa yang lebih baik? Apa? Nehemia tuh jelas sekali, real, konkret, saudara. Saya mau pulang raja ke tempat kelahiran saya. Dan saya mau bangun kembali kota kelahiran saya yang sudah runtuh itu. Dan saudara sekalian, ada 2 kesalahan umum di dalam goal yang kita lakukan. Yang pertama, goal itu terlalu kecil. Dan yang kedua, waktu pencapaiannya terlalu singkat. Bagi Nehemia, saudara, goal yang dilakukan adalah goal yang besar. Kenapa? Karena Allah bagi Nehemia adalah Allah yang besar. Karena seberapa besar pribadi Allah bagi saya ajak setiap pribadi kita tanya diri sendiri, siapa Allah bagi saya? Seberapa besar Allah bagi saya? Itu akan menentukan seberapa besar goal yang saya tetapkan. Tahukah saudara bahwa ketika kita menyusun dan menetapkan goal yang besar, Allah dimuliakan. Itu menghormati Allah. Ketika Allah melihat, oh anakku ini tahu siapa aku. Dia kenal, tidak ada yang mustahil bagiku. Itulah sebabnya Nehemia menetapkan goal yang besar. Dari mana kita tahu? Saudara tahu? Siapa itu Nehemia? Apakah Nehemia kontraktor, saudara? Apakah dia punya track record pengalaman sebelumnya membangun, jangankan membangun kota, membangun rumah, membangun tembok? Tidak pernah, saudara. Nehemia itu bartender, saudara. Sehari-hari pegangan dia adalah gelas, anggur, teko, dan dibolak-balik. Mencampur minuman juru, minuman raja. Nehemia tidak pernah berhubungan dengan goal yang sedemikian besar yang Allah tetapkan di dalam hatinya.
Tetapi Nehemia mengungkapkan ini kepada raja dan Nehemia punya iman yang besar untuk Tuhan bisa pakai dia mencapai goal yang besar ini. Yang kelima, saudara, batasi tenggat waktu. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Ini adalah pertanyaan yang valid dari raja kepada Nehemia. Karena Nehemia adalah orang kepercayaan raja, tangan kanan raja. Nehemia siap mati bagi raja. Kalau ada orang mau meracuni saudara, Nehemia mati duluan. Karena dia harus menguji minuman raja sebelum itu dihidangkan kepada raja. Dan saudara, raja tidak mau kehilangan Nehemia untuk jangka waktu yang seterusnya. Itulah sebabnya raja bertanya berapa lama. Dan saudara perhatikan bahwa deadline itu biblical, saudara. Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara sekalian, suatu goal bukanlah suatu goal jika tidak ada batas tenggat waktu. A goal is not a goal if no deadline. Dan di dalam pasal 5 ayat ke-14 kita tahu bahwa Nehemia kembali ke Persia setelah 12 tahun. Tenggat waktu itu dibutuhkan supaya saudara kita bisa menyusun langkah berdasarkan urgensi dan juga berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang Allah izinkan terjadi. Yang keenam saudara, berpikir mengantisipasi rintangan. Di ayat selanjutnya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Saudara sekalian, inilah wujud nyata persiapan Nehemia. Ketika raja bertanya, jadi kamu mau apa? Apa yang kamu ingini? Nehemia tahu persis saudara apa yang dia inginkan. Karena Nehemia sudah memperhitungkan. Nehemia sudah mengantisipasi segala rintangan yang mungkin muncul menghalangi proses pencapaian dari goal itu. Salomo menjelaskan ini saudara di dalam Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Nah saudara, kata melihat itu adalah ketika orang bijak melihat ke depan, foresee. Jadi saudara, Nehemia itu sudah lihat ke depan. Oh, ini akan ada lubang. Saya bisa jatuh di situ. Yaitu apa saudara? Ada dua hal yang Nehemia minta. Yang pertama, surat izin. Pada zaman itu saudara, pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari daerah ke daerah lain. Itu perjalanan Nehemia kurang lebih 1000 mil jauhnya. Itu dibutuhkan kalau sekarang itu adalah visa. Itu surat dari raja, di mana itu ketika raja memberi tanda tangan di situ, Nehemia bisa berjalan terus, bisa melalui daerah tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Atau kalau tidak, bupati atau penguasa lokal setempat yang dia lalui daerahnya, itu akan menahan dia. Dan saudara sekalian, Nehemia sudah perhitungkan hal itu. Dan dia tahu, dan dia minta kepada raja. Jadi sekarang saudara mengerti, Nehemia bukan cuma minta permit, izin. Tapi Nehemia juga minta perlindungan. Dan gak berhenti saudara, sampai di situ. Nehemia juga minta penyediaan, permit, provision, and saudara protection. Yaitu di ayat selanjutnya, Nehemia minta untuk surat bagi Asaf. Siapa itu Asaf? Dia adalah pemimpin perkayuan pada masa itu saudara.
Nehemia minta surat dari raja supaya Asaf kirim. Saudara perhatikan, bahkan Nehemia tahu siapa orang-orang kunci yang harus dia hubungi. Nah, ini adalah poin yang kita perlu sama-sama sadari, bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya efektif dipakai Allah hingga kita belajar bagaimana minta pertolongan orang lain. Saudara, kalau goal kita besar, dengar saudara, tidak akan bisa dicapai sendirian. Kalau goal itu bisa saya capai sendiri, dengar saudara, itu berarti goalnya belum besar. Saudara dengar, bahkan Yesus tidak sendirian. Nehemia tahu dia harus berhubungan dengan siapa. Dia akan minta tolong sama siapa. Dia akan koneksi dengan siapa. Dia akan membangun tim dengan siapa, dan seterusnya. Karena Nehemia sadar dia tidak sendirian dan dia sudah antisipasi apa yang akan terjadi. Dan langkah ketujuh saudara, bergantung sepenuhnya pada Allah yang berdaulat. Di ayat berikutnya saudara, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara tahu ini kitab Nehemia ini adalah kitab siapa yang tulis? Nehemia sendiri saudara. Ini adalah kitab autobiografi saudara. Nehemia sedang menuliskan kisah hidupnya sendiri. Dan saudara perhatikan apa yang Nehemia tulis di ayat 8b. Raja mengabulkan permintaanku karena, saudara perhatikan, karena aku sudah melakukan 6 langkah dari awal sampai akhir. Nehemia tidak tulis begitu saudara. Nehemia tidak tulis karena aku mengerti apa yang aku lakukan, aku berdoa sampai aku berpikir mengantisipasi rintangan dan ternyata berhasil. Nehemia tidak tulis begitu saudara. Nehemia tulis karena tangan Allahku yang murah dan melindungi aku. Perhatikan saudara, ini penting. Sikap hati yang sepenuhnya bersandar dan bergantung kepada Allah itu mutlak. Kenapa? Karena kalau rencana ini berhasil, itu semua karena kasih karunia Allah. Tapi kalau nggak berhasil, itu tidak membuat saya frustrasi, depresi, dan menjadi putus asa. Saudara, berkali-kali saya menemukan orang-orang percaya yang berkata kepada saya, percuma Pak, susun rencana apa yang diajar itu saya udah praktek Pak. Tapi nggak kejadian Pak, jangankan kejadian, malah yang terjadi sebaliknya. Saudara dengar, disinilah pentingnya untuk kita bersama-sama punya perspektif yang seimbang, saudara. Yesus berkata, yang satu dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Ada 2 prinsip penting, saudara, yang kita perlu sama-sama mengerti di dalam menyusun rencana. Yang pertama adalah di dalam Amsal 16 ayat 1, firman Tuhan mengajarkan manusia dapat menimbang-menimbang dalam hati. Apa itu? Manusia bisa berencana, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. The last word comes from God. Apa yang terjadi? Allah berdaulat. Jadi itu artinya apa saudara? Kalau saya sudah berencana, kejadiannya enggak sesuai rencana. God is sovereign. Allah berdaulat. Saya enggak jadi putus asa, saya enggak jadi layu, saya enggak jadi marah sama Tuhan. Karena Allah sepenuhnya yang memegang daulat. Bahkan firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Lah gimana sih Pak? Lah jadi buat apa kita merancang kalau rancangan saya bukan rancangan Tuhan? Nah saudara dengar, ada bagian Allah, ada bagian kita. Allah mau untuk
pasti Allah lakukan bagiannya, tetapi Allah mau untuk kita lakukan bagian kita. Tetapi kalau ternyata kejadiannya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, Allah mau untuk kita bergantung sepenuhnya, percaya total, bersandar kepada Allah. Jadi apakah masih penting Pak kita membuat rencana? Yes, firman Tuhan mengajarkan itu. Tetapi firman Tuhan juga menjelaskan di dalam Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata saat kamu menyusun rencana. Kalau saudara baca di Yakobus 4 itu diajarkan tentang menyusun rencana. Jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jadi saudara firman Tuhan ajarin tetap susun rencana. If the Lord wills. Kalau Tuhan menghendaki ini kejadian. Kalau enggak apa-apa. Tuhan berdaulat. Itulah hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak punya sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara dengar, kita akan menjadi sombong, saudara. Bahwa rencana saya yang terjadi. Bahwa kehendak saya yang terwujud dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa minta perkenanan Allah. Bersiap diri untuk suatu kesempatan dan tunggu waktu yang tepat. Berani menghadapi ketakutan. Buat goal yang jelas. Batasi tenggat waktunya. Berpikir mengantisipasi rintangan dan bergantung sepenuhnya pada Allah yang berdaulat. Demikian firman Tuhan.